Rencana untuk memberikan giveaway berupa tripod dan ring light. Gimana menurut kalian? Kalau kalian setuju dan oke, komen ya di YouTube aku. Nanti kalau emang antusiasnya banyak, kita bisa lakuin ini. Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya sampai di video virtual photoshoot part 2. Di video kali ini aku mau ngasih tahu 8 hal apa aja sih yang harus kamu perhatiin untuk memulai virtual photoshoot. Oke, di sini yang pertama kali aku bakal jelasin adalah barang apa aja sih yang aku pakai. Yang pastinya teman-teman harus tahu barang yang aku pakai ini semuanya ada di rumah. Oke, jadi aku pertama ini pakai plastik makanan. Nah, kalian tahu kan plastik makanan tuh yang biasa buat es. Terus di sini aku pakai kaca. Nah, di sini teman-teman juga bisa pakai kaca apa aja gitu, bingkai, foto gitu kan. Yang udah nonton video sebelumnya pasti tahu ini buat apa. Selanjutnya yang aku pakai itu dari toples. Pakai toples. Nah, toples ini tuh bisa pakai toples plastik atau toples kristal bling yang teman-teman punya, terserah. Jadi yang membedakan ini dengan yang lainnya itu adalah dia tuh bisa ngasih efek smooth dan dia juga bisa ngasih efek shadow. Jadi kayak campuran dari pakai plastik dan pakai kaca. Nah, menurut aku ini adalah favorit aku. Oh ya, terus juga ada solusi yang pastinya harus yang bening ya guys. Terus aku pakai Vaseline. Selanjutnya aku mau ngejelasin gear yang aku pakai. Ternyata kemarin lumayan banyak juga yang nanya gear yang aku pakai itu apa aja sih gitu kan. Jadi di sini aku pakai kamera XA3 Fujifilm. Nah, di sini aku pakai lensa Fujinon yang f2 yang 35mm. Yang paling ditunggu-tunggu ini aku mau ngasih tahu tentang 8 hal yang harus kamu perhatiin sebelum kamu memulai virtual photoshoot. Oke, yang pertama, kenapa sih harus briefing model? Di briefing model ini, kamu tuh harus tahu apa sih yang dia suka, kayak gitu. Misalnya, oh dia feminim banget gitu, oh dia tomboy banget, atau dia anaknya bocah indie banget gitu. Nah, dari hal-hal kecil kayak gitu, kamu tuh bisa tahu gitu konsep apa yang harus kamu buat. Misalnya, dia ini orangnya feminim, kayaknya oke deh kalau aku kasih konsep yang nuansanya cewek banget. Akhirnya kamu kasih contoh ala-ala yang pakai yang kerudung pink atau pakai dress pink atau dress putih, terus lebih ke nuansa bunga-bunga. Kalau bisa kalian tahu klien kalian atau teman kalian itu anaknya tomboy, kan mungkin bisa lebih kasih konsep yang lebih sporty atau yang lebih atletis atau mungkin yang lebih swaggy gitu. Setiap orang itu pasti punya favorit tone-nya sendiri kan. Tapi kalau misalnya emang teman kalian itu mau men-challenge diri dia, kayak misalnya terserah lo aja deh Bill gitu, gue apa aja mau, sekalian pengen nyoba keluar dari zona nyaman misalnya, ya udah nggak apa-apa, misalnya kasih aja dia colorful yang emang menurut kalian itu tuh bagus dan oke kalau dipakai sama dia. Pastinya di dalam briefing model ini teman-teman tuh harus bisa ngasih tahu gitu ke klien atau ke teman kalian kalau misalnya oh besok foto jam segini, jangan lupa pakai ini atau pakai konsep ini, nanti di sini kayak gitu. Jadi itu gunanya briefing, kalian bisa sama-sama cocokin waktu. Jadi antara si fotografer dan kliennya nggak ada miskomunikasi gitu. Jadi bisa saling menghargai satu sama lain, bisa menghargai waktu satu sama lain. Selanjutnya, kenapa sih kita harus lebih tahu gitu, harus tahu baik gitu tentang model kita ini? Menurut aku hal ini itu tuh jadi hal yang benar-benar penting. Kayak kenapa sih kita harus tahu gitu? Jadi menurut aku tuh fotografer tuh punya nilai plus ketika dia itu bisa tahu mood si kliennya itu, bisa tahu rasanya si klien itu. Karena kadang orang itu gitu ya suka nggak tahu gitu loh sama apa yang dia suka, atau kayak nggak tahu apa yang emang bagus buat dia kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kita sebagai fotografer tuh nggak salah tebak gitu loh ke klien kita kayak gitu.
Makanya kenapa aku menyarankan kalian tuh harus lebih tahu tentang klien kalian. Nah, gimana sih caranya kayak gitu kan? Coba mulai dari tanya akun Instagramnya. Kalian bisa tanya akun Instagramnya, terus kalian lihat gitu kan, mereka tuh suka di foto pakai gaya apa sih? Apakah mereka suka selfie, ataukah mereka suka yang OOTD, atau mereka lebih suka yang street style bla bla bla. Nah, di situ kalian tuh bisa lihat dari Instagram teman kalian sendiri atau klien kalian gitu kan. Dari tone warna juga bisa dilihat, oh dia kayak fun banget anaknya, bagus banget kalau misalnya di foto ala-ala senyum dan bahagia gitu. Itu bisa jadi satu referensi loh kayak gitu kan. Atau kalau misalnya kayaknya dia keren kalau pakai poker face-nya kayak gitu, kayaknya oke kalau nanti gue kasih konsep atau gue ngarahin arah dia itu kayak lebih yang poker face gitu, nggak usah pakai senyum, karena dia kalau nggak senyum tuh kayak lebih cantik misalnya gitu ya. Nah, itu bisa kalian saranin. Find inspiration. Kenapa sih fotografer tuh harus cari inspirasi gitu kan? Nah, ini tuh benar-benar penting banget. Jangan sampai konsep yang kita kasih atau ide atau apa tuh terlalu pasaran kayak gitu. Atau misal mungkin bisa dimulai dari lo nanya nih ke klien lo, Mbak, Mas gitu kan, udah punya konsep belum gitu. Kalau misalnya belum, aku mau nyaranin ini nih. Nah, biasanya tuh emang dari model sendiri tuh dia bisa bilang kayak, aku udah punya sih tapi masih belum tahu gitu, menurut kamu gimana sih. Dari situ bisa mulai diskusi gitu kan, mulai diskusi bagusnya kayak gimana. Tapi tuh muka lo tuh ceria banget tahu gitu, kayaknya kurang deh kalau misalnya lo mau pakai ini, lebih baik lo pakai kayak gini kayak gitu. Nah, find inspiration ini bisa kalian lihat di mana aja. Kalau aku bahas dari aku pribadi, karena aku sudah melakukan virtual photoshoot ini. Sebelum aku melakukan virtual photoshoot, aku tuh ngelihat dulu lah inspirasi dari, mungkin bisa lihat dari hashtag virtual photoshoot, atau biasanya aku pakai Pinterest, atau aku bisa ngeliat dari Heart It. Nah, cuman terkadang kayak banyak gaya-gaya yang atau kayak konsep-konsep yang emang itu tuh udah dilakuin gitu. Ada biasanya aku mix and match aja, kayak misalnya aku ngeliat di satu sosmed, gue suka banget nih, keren kayak kalau gue buat kayak gini, tapi udah ada gitu. Akhirnya mencoba melihat ke Pinterest atau melihat ke sosmed-sosmed lain, kayak ini juga keren gitu. Akhirnya ya udah di mix and match aja. Nah, dari situ tuh bisa kalian menciptakan inspirasi untuk konsep yang baru itu dari situ. Yang paling penting di sini adalah full charger. Jangan sampai nanti pas kalian udah mulai buat virtual photoshoot, HP kalian mati, laptop kalian mati gitu, kamera kalian mati. Itu lebih parah lagi, karena menurut aku fotografer itu tuh dikejar waktu, paham nggak? Jadi kayak ya lo harus profesional. Seorang fotografer yang profesional lo harus bisa tepat pada waktunya, begitupun model. Karena di sini tuh bakalan nunjukin integritas lo sebagai fotografer atau sebagai orang yang moto, atau bahkan lo yang sebagai model, itu pasti kelihatan. Dan ini yang menurut gue salah satu kunci dari hasil foto virtual photoshoot yang bagus adalah find the light. Jadi lo harus bisa nemuin cahaya yang emang itu proper buat model lo. Jadi dari beberapa hari yang lalu, selama seminggu ini, gue udah menemukan seberpengaruh itu peran cahaya dalam hasil foto. Jadi ada gue yang emang model gue itu kanan kiri atas bawah belakang tuh dapat cahaya hasil akan kayak gimana. Dan gue pun pernah ada photoshoot di mana dia cuma dapet cahaya dari mukanya doang kayak gitu. Jadi lo bisa lihat aja langsung dari Instagram gue, Saila Salsabila, atau dari Instagram foto gue juga bisa lihat dari situ. Lo bisa langsung tahu mana cahaya yang emang semuanya kena seluruh badan, dan mana cahaya yang emang cuman kena di muka doang. Jadi menurut gue itu penting. Nah, gimana sih caranya lo harus bisa mastiin find the light lo tuh oke. Nah, dari situ lo bisa kayak misalnya lo video call lebih awal dulu nih ke dia gitu. Mungkin sebelum dia dandan atau sebelum apa. Oke, cari dulu nih video cahayanya kayak gitu. Cari spot-spot yang emang oke gitu. Nah, akhirnya lo bisa nemuin dari situ. Nah, selanjutnya lo juga bisa nemuin dari misalnya dia nggak mau video call, ya udah dia bisa kirim video gitu loh. Kalau kayak
set gitu, di sini oke nggak kak, atau di sini, atau dia bisa moto-motoin bagian-bagian mana yang emang itu oke banget cahayanya kayak gitu. Jadi nanti bisa lo pastiin, oh ya udah di situ aja kita foto kayak gitu. Internet test ini juga salah satu hal yang penting, karena yang namanya virtual photoshoot itu pastikan bakalan main di kualitas layar. Kalau misalnya emang teman kalian itu sesama Apple ya, karena sejauh ini klien gue itu hampir pakai Apple semua dan cocok sama gadget gue juga, jadi gue pakai FaceTime. Tapi nggak usah khawatir kalau misalnya emang kalian nggak pakai Apple, nggak masalah sama sekali gitu. Banyak banget aplikasi-aplikasi yang bagus gitu. Kayak misalnya kalian bisa pakai Line, atau kalian bisa pakai Zoom, atau kalian pakai Web Hangout. Nah, cuman saran gue adalah aplikasi apapun yang kalian pakai gitu, jangan lupa dites dulu, karena bisa jadi internet kalian bagus banget tapi internet kalian tuh jelek gitu, atau internet kalian bagus banget tapi internet kalian itu jelek. Nah, kalau misalnya emang kalian udah mulai bilang, aduh wifi aku lagi jelek nih kak, nah dari situ kan harus bilang ya udah pakai data seluler dulu gitu. Atau kalian juga bisa kasih tahu hal-hal negatif apa yang bakal terjadi ketika jaringan itu jelek, misalnya gambar bakalan pecah. Ya jangankan untuk foto, kita yang video call tapi jaringan jelek aja suka pecah kan gitu. Nah, jangan sampai poor connection. Walaupun sesama Apple, gue kemarin juga foto pernah poor connection kayak gitu. Jadi koneksi ini benar-benar penting banget, karena ya semakin bagus jaringan lo, semakin bagus cahaya lo, hasil lo pun akan semakin jernih, akan semakin bagus, bahkan mungkin akan semakin ya nggak kayak virtual photoshoot. Ada don't move for 5 seconds. Sebelumnya sorry ya guys, ada suara ayam karena gue shoot ini pagi-pagi. Kalian itu nyuruh model kalian untuk beb, nanti tolong ya lo diem dulu gitu ketika lo pindah gaya, misal gini. Nah, temen lo tuh harus diem dulu gitu, 1, 2, 3, 4, 5, baru bisa dia baru pindah gitu, 1, 2, 3, 4, 5, atau misalnya dia baru apa gitu. Nah, apa sih gunanya ketika dia harus ngediemin dulu selama 5 detik gitu? Nah, gunanya itu adalah biar, nah lo gini deh, lo sadar gak sih kalau misalnya kita pindah set, nah itu tuh pasti bakalan ada warna yang bakalan ngikut gerakan, gambar yang ngikut kayak gitu. Nah, itu tuh bakalan jadi delay kalau di video call, paham gak? Nah, dari situ makanya kenapa gue suruh model lo itu diem dulu selama 5 atau 10 detik, biar ketika dia pindah gaya set, semua warna yang tertinggal atau semua gerakan yang tertinggal tuh udah nyatu semua gitu, udah nyatu semua ke badan dia kayak gitu. Jadi akhirnya dia jernih lagi. Bagusnya kapan sih kak lamanya virtual photoshoot? Jujur gue pribadi melakukan virtual photoshoot itu sekitar 30-45 menit. Nah, jadi selama 30 menit itu lo udah bisa dapat foto sebanyak 130-200 foto. Udah lumayan banget kan? Sedangkan kalau lo mau college jadi 9 aja tuh lo cuma butuh 9 foto kayak gitu. Jadi kebayang nggak kalau hasil foto lo bagus semua dan proper semua, lo dapat banyak foto sebagus apa? Ya intinya jangan sampai wasting time aja sih antara lo sama klien lo juga kayak gitu kan. Selanjutnya di sini adalah trik gimana cara gue mengambil gambar menggunakan alat-alat ini yang tadi udah gue jelasin di depan. Jadi nanti next gue bakalan kasih lihat cara gue pakai ini dan hasil fotonya kayak apa. Jadi kalian harus terus stay tune di video ini. Oke deh guys, gimana? Gampang kan? Pastilah. Oke, sekarang kita udah di penghujung video tutorial kali ini. Semoga di video ini teman-teman juga udah bisa dipahami dan bisa mulai melakukan virtual photoshoot atau melakukan hal-hal produktif lainnya di rumah. Semoga kita di rumah juga gak bosen, bisa terus produktif, bahkan kalau bisa ngasilin uang juga lumayan. Sekian video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah antusias banget sama project virtual photoshoot.
Makasih juga buat teman-teman yang udah rajin banget nge-DM, nanya-nanya pakai video call apa kak gitu kan, pakai ini apa kak, pakai itu apa kak gitu. Jadi aku senang banget teman-teman udah banyak yang nanya, teman-teman juga udah banyak yang komen. Terima kasih banyak. Dan aku berencana untuk memberikan giveaway berupa tripod dan ring light. Gimana menurut kalian? Kalau kalian setuju dan oke, komen ya di YouTube aku. Nanti kalau emang antusiasnya banyak, kita bisa lakuin ini. Teman-teman juga jangan sampai ketinggalan video part 3-nya. Mungkin bisa minggu depan, mungkin bisa besok, mungkin bisa kapan aja. Di video part 4 itu dijamin lebih wow lagi, lebih nggak kepikiran lagi, lebih keren, insya Allah. Pokoknya pastikan terus, dan yang pasti di video selanjutnya itu akan lebih simpel. Kita akan belajar pakai HP dan pakai alat properti yang lebih estetik. Jadi nanti aku sekalian mau haul apa yo, penasaran kan? Jadi kalian tungguin aja video selanjutnya virtual photoshoot part 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel aku. Makasih atas dukungannya guys. Dadah, selamat berpuasa semuanya.